bagaimana kita itu di dalam dzikir itu bertahap, sampai di mana tahapannya sirul asrar. Pun sirul asrar itu apa? Sir itu rahasia, asrar beberapa rahasia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perkenankan, nama saya Muhammad Mukmin dari Karanglewas. Pertanyaannya adalah sesuaikan dengan temanya tadi, adalah mengihsankan iman. Lah, ini yang saya tanyakan itu bagaimana cara mengimankan ihsan. Karena kita sudah tahu semua bahwa salah satu sifat Allah itu adalah mukhalafatul lil hawadisi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan zikir, itu kan ada 4 tahapan, mulai dari zikir jahar, zikir sir, sirul asrar, dan fanu zikri. Pertanyaannya adalah, apa itu zikir sirul asrar dan sejauh mana kita mengamalkannya atau sudah mengamalkannya? Dan yang terakhir, untuk mempertajam pertanyaan Bapak tadi, bahwa sudah lumrah ketika ada orang berpidato, baik itu orang awam maupun para ulama kiai, itu mengatakan begini: salawat serta salam mugi tetap katur kanjuk dumateng John kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita sedaya punika tansah ngajeng-ajeng berkah sosa pangetipun wiwit donya ngantos dumugi wonten ing akhirat. Lah niku dos pundi hukumipun? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bagaimana kita mengimankan ihsan ini? Mungkin bisa dilihat di dalam hadis fastaqomu, ada itu. Kalau di dalam Al-Quran apa hujanan ini? Oke, nah, jadi dikongkon ngumpul. Ada batu, Pak, ya. Batu itu atos, keras. Terus di atas batu itu ada air yang menetes. Secara akal, mohon maaf, sulit air menetes ini akan membolongi, apa ya, membolongi, melobangi batu yang amat keras lah. Ngerti nggih? Hati kita keras, Pak, karena hubud dunya hati kita susah untuk bisa mencapai tingkatan makrifat. Oke, logis. Tapi jikalau air yang menetes itu tidak berhenti, terus menerus, maka aku yakin batu sekeras apapun akan menjadi lubang. Dicoba nanti dipraktekkan di rumah sebagai tamsil atau contoh atau sebagai angan-angan kita, tafakur kita pada Allah. Sama, bagaimana ihsan kita betul-betul hakul yakin, tidak hanya nurul yakin, hakul yakin. Jalan satu-satunya adalah zikron kathiron. Bahkan dalam surat Al-Insan Allah jawab, wadhkur isma rabbika bukrata wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Pagi sampai sore Muhammad, bahkan malam yang panjang, tetaplah kau itu menyebut nama Allah. Artinya cara hati jenengan diperintahkan untuk selalu ingat pada Allah. Betul, memang ayat ini mukhotobnya terhadap Ka Muhammad, tapi aslinya juga terhadap kita sebagai umat. Sebab wahyu per wahyu itu memang diturunkan terhadap kanjeng Nabi, tapi untuk kita. Ada, Pak, sebab orang yang beriman itulah untuk kanjeng Nabi aja. Mohon maaf, malam ini saya klarifikasi, walaupun Ka mukhotobnya itu kembali kepada mufrad terhadap kanjeng Nabi Muhammad, itu aslinya juga terhadap kita. Beliau mekengkeng itu karena memakai mufrad mukhotobnya itu, akhirnya dia bersikukuh, oh itu untuk kanjeng Nabi aja, kita kan umat banyak. Ya kalau itu ayatnya kum baru untuk kita. Mohon maaf, Pak, estu mohon maaf, kita dididik di pondok pesantren itu ada ilmu nahwu, ilmu sorof, ya tah? Ada ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu Quran, balaghah mantek. Tolong di masa jenengan ini kasih wonten masa lo ya, belajarlah anak-anak kita
yang masih di ibtidak, sanawi, aliyah, tolong raihlah ilmu itu. Nanti sebagai mukobalah ketika saat jenengan musawirin, artinya masuk di dalam pengajaran dinut tauhid, nanti akan paham dan lengkap pemahaman jenengan. Makanya kita yang punya anak, mohon maaf, jangan pernah dalam hati kita biayanya berapa yo, terus habis berapa yo mondok, jangan. Estu. Apalagi di zaman yang seperti ini Pak, zaman yang serba nyun sewu, anak laki-laki SMP SMA nyun sewu loh ya, ada anak SMP SMA hamil gitu, karena memang lingkungan kita sebagai orang tua, mohon maaf, tidak sepenuhnya 24 jam mengawasi mendidik anak, karena kita repot mencari nafkah gitu. Jalan satu-satunya untuk menyelamatkan masa depan anak kita, masukkan pondok pesantren. Bun, ini solusinya bun. Percaya dan tidak percaya, inilah sebagai jawaban yang akan mencetak penerus Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Banyak Pak sekarang itu belajar ilmu ning YouTube, ngapunten loh ya. Tapi mohon maaf kalau tidak kita masuk dunia pesantren, kita itu bisanya ngomong tapi gak bisa baca kitab. Nggih. Kuncinya jadi ulama iku kudu bisa baca kitab kuning utawa kitab gundul. Lah bagaimana mungkin kita akan bisa membaca kitab gundul kalau nahwu shorof itu tidak kita kuasai? Nggak iso. Lah nek umpama gak iso maca kitab tapi sering ning panggung ceramah, iku dudu ulama, iku penceramah. Biasane iku nggih mohon maaf, nek tak dengarno iku kok yo sifate iku ngobong katul, tahu katul sampean? Dedek ya ta. Hati-hati. Aku yakin kalau jenengan iku sudah didesain di dalam pondok pesantren sampai tingkatan apa namanya ketauhidannya, itulah kalau boleh saya katakan sebagai tabi'ina sholihin, penerus Rasulullah. Kita nggak butuh sebagai pengakuan nasab, nggak butuh. Ilmu Rasulullah itu di jalur dua, ada yang meneruskan lewat nasab disebut duriyah, ya dah. Ada yang dari sudut sayyid itu apa, orang dekat beliau, para sahabat, tapi nggak ada hubungan. Nah, ilmunya dua-duanya sama. Inilah yang wajib disebut habaib. Ini kekasih Allah sebagai tabi'in. Untuk mencapai habib itu syaratnya bukan nasab. Amanu wa taqau, iman dan takwa pada Allah, baru bisa menuju ke situ. Yun sewu, kita lihat bagaimana karakter Rasulullah di dalam Al-Quran, sifatnya bagaimana. Wa ma arsalnaka rahmatan lil ngalamin. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, kasih contoh, mboten gacor ngeten iki. Niki lak gacor ah, ngerti gacor men? Uswatun hasanah itu mempelajarkan. Nek uswatun hasanah memberikan contoh, uswatun Rasulullah langsung berikan contoh. Beliau memberikan contoh, sebelum memberikan contoh beliau itu sudah melakukan terlebih dahulu. Kalau mau itu kadang-kadang kita bicara tapi kadang kita belum melakukan. Niki hati-hati. Rasulullah malah uswatun hasanah kalau kita melihat di Al-Quran. Di samping dia menjadi rahmat segenap makhluk, segenap alam, artinya menjadikan kedamaian Pak. Al-Amin bisa disebut sebagai yang dipercaya. Sifatnya kan ada 4, sidik, fatonah, tablek, amanah. Sekarang gini, yang ngaku-ngaku duriyah ada nggak rahmatan lil alamin? Ayo, malah menjadi rawat. Pribumi antara pribumi akan tawur. Inilah akan terjadi kedua kali perang Palegrek. Mungkin sejarah jenengan
Sekolah biyen dulu ada kan perang palegrek antara saudara pribumi dengan pribumi. Pribumi yang menganut kiai-kiai desa, pribumi yang menganut yang terusih habaib. Nanti lihat apakah terjadi dan kapan ini terjadi. Kemarin sudah mendeklarasikan akan di nyun sewu ya, terapi tegangan. Hati-hati, hati-hati. Mohon maaf, kita mengantisipasi ke sana. Bagaimana pribumi tidak bisa diadu domba? Tak buka surat Az-Zumar ayat 40, tak luruskan. Saya tidak benci dengan orang yang membaca sholawat ngajak masalah, enggak. Saya luruskan, sebab orang yang membaca sholawat itu endingnya, tujuannya supaya dapat syafaat dari kanjeng, dan kita beriman yang memiliki syafaat itu hanya kanjeng Nabi. Ternyata bukan itu milik Allah yang dilewatkan kanjeng Nabi untuk kita. Berarti syaratnya kita membaca sholawat, wajib imannya syafaat itu datangnya dari Allah. Bapak Ibu, kembali kepada pertanyaan pertama tadi. Untuk mengimankan ihsan, jenengan fastaqomu, teruskan oleh berzikir. Zikir yang mengingat Allah. Sebab Allah sudah menyatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya mengingat kepada Allah jiwamu akan damai. Ini. Yang kedua, bagaimana kita itu di dalam zikir itu bertahap, sampai di mana tahapannya sirul asraf. Pun sampai lihat di sini, mungkin bisa dibuka di dalam kitab hikam. Di dalam sirul asror, ya toh, yang muncul dari la ilaha illa anta. Sirul asror itu apa? Sir itu rahasia, asror beberapa rahasia. Ini nanti jawabannya ada di surat surat An-Nur ayat 35. Nurun ala nurin yahdillahu li nurihi mayasya. Ini menyangkut masalah nur makrifat, bukan nurullah, tapi nur makrifat. Yang nur makrifat itu dari Nur Muhammad. Pun ngeten. Di dalam dzikir sirul asor itu, yaitu dzikir yang tidak mengucap bila suwarin wa kalamin wa lafdin wa ismin. Wis gak nyebut nama, ya tidak berucap. Tapi pertama adalah su'aul basyirah. Apa su'aul basyirah? Merasakan kalau Allah hanya ilahun wahid, hidup kang sejati, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam diri kita dan di luar diri kita lah sang yang berperan. Segala hal apapun yang muncul dan timbul itu sumbernya dari Allah subhanahu. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan seluruh makhluk. Wa ma lan opo ta'maluna kang do agawe sira kabeh iku sangka Gusti Allah, bukan dari kita sendiri. Artinya kita harus mengasah terus dzikir su'aul basyirah, rasa tadi, rasa dalam hati. Rasa itu apa? Iman. Kita harus terus mengasah iman itu setiap saat dan waktu. Contoh, waktu sholat, sebelum kita takbiratul ihram, hati sampai harus yakin atau merasakan. Bisanya Anda takbir itu karena ada yang mentakbirkan, tidak bisa takbir sendiri. Inilah kata Nabi Musa di dalam surat Al-Baqarah ayat 54. Innakum dolamtum anfusakum bittikhatikumul ijlah. Hei kaumku, sesungguhnya kau telah dolim pada Allah. Tentu dolim pada dirimu sendiri. Rupanya apa? Bittikhatikumul ijlah, menjadikan anak sapi sebagai sesembah. Artinya nyun sewu, hatiku mau iman, sukaria, bersukaria terhadap sapi mau. Artinya gambar sapi ada di dalam hati. Bittikhatikumul ijlah, dengan bentuk kamu telah menjadikan anak sapi menjadi sesembahanmu. Iki kacamata hakikat, bukan syariat. Bukan sapi pedet-pedet wujud mboten. Apa? Ning ati ono rasa iman bahwasanya sing ngaji metu iki teko klason. Atiku ngunu, berarti sama halnya saya menyembah pedet. Tahu pedet nih?
Pedet itu anak sapi. Bagaimana caranya kita itu untuk bertobat? Fatubu ila bari'ikum, dengan cara faktulu anfusakum, lepaskan rasa keakuan dalam dirimu itu yang melakukan, dilepas. Inilah maksud su'aul basiroh. Ini sama halnya su'aul basiroh itu ada di surah Al-Ankabut ayat 5. Allah dawuh, mangkana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at. Barang siapa dalam hatinya ingin bertemu Allah, ada keinginan untuk bertemu Allah, karena ada rindu. Mengapa demikian? Karena jenengan sudah mendapatkan guru akhirat dan diwejang ilmu untuk mengesahkan Allah. Mesti rindu sampean untuk selalu bertemu Allah. Waktu sholat ingin ketemu Allah. Barang siapa di antara kamu sekalian ingin, dalam hatinya ada keinginan, harapan untuk bertemu Allah, fa inna ajalallah la'at. Allah berjanji. Nih, niki sampean kecoi. Allah berjanji pertemuan mesti terjadi. Allah berjanji dalam waktu yang sudah Allah tentukan pertemuan itu terjadi. Entah ketika sholat, entah ketika zakat, sedekah, puasa, haji, atau kerja, atau waktu makan, atau apapun. Tanda nih bertemu Allah tadi. Ada 3 hal tadi yang saya katakan di depan. Apa? Dalam hati sudah lepas keakuan diri. Nomor 2, dalam hati muncul akunya Allah semuanya yang melakukan. Yang ketiga adalah hati terasa damai. Kalau ini sudah sampean pupuk terus sampean bangun su'aul basirah, maka lanjut yang kedua, tahapan di sirul asra yang kedua, ainul basirah. Apa? Bertemu. Melihat itu satu paket dengan bertemu. Syariat saya dari Mojokerto ke sini numpak mobil, torikohnya jalannya tol. Hakikat tujuan bertemu jenengan. Kalau sudah sampai ke sini bertemu jenengan, inilah makrifat. Syariat sampean bertemu Allah apa? Ilmu. Udah disampaikan. Terus torikohnya semua aktivitas ibadah murni atau tidak? Yoiki torikoh sing mutasil yang dilakukan Kanjeng Nabi. Wis tak kandhani. Rasulullah pada saat itu segala ibadah baik murni atau tidak murni beliau jadikan sebagai jalan untuk bertemu Allah. Ini hakikat, ini thariqah maksud saya. Lah hakikatnya, tujuannya adalah bertemu Allah. Berhubung ilmunya sudah disampaikan, otomatis dalam diri hati jenengan ada keinginan bertemu Allah. Ketika saat sudah bertemu, maka disebut ainul basirah, melihat wujudnya Gusti. Terus pertanyaan nih, bertemu atau melihat wujudnya Allah itu apakah sirah? Hamba iki mang yang melihat wujudnya Allah? Bukan. Bingung iki ngaji itu untuk kuno bingung iki. Syekh Ibnu Athaillah kalau mendefinisikan bertemu Allah itu ngene. La ibsarun wa mubsarun wa basarun. Yang melihat tadi, yang menghadap disebut makhluk. Lah kan nggih? Oke, ruh. Yang dilihat adalah Allah. Yang dihadap adalah Allah. Terus yang ketiga, yang melihat mata disebut mata. Ketiganya itu fana. Nama-nama 3 itu fana. Hilang. Terus yang ada siapa? Ya yang ada. Siapa yang ada? Buka dalam sifat wajib Allah pertama wujud. Sing wujud cuman Allah. Bukan Allah nama yang fana. Tadi Al-Quran menjawab laisa kamislihi syai'un. Sesuatu yang tidak bisa kau sebut, sesuatu yang tidak bisa kau serupakan dengan yang lain. Makanya tadi saya katakan, Pak Bu, ini loh. Nek dereng dong belum paham, disimpan keterangan ini tadi. Cukup jenengan iki teruskan dzikir itu. Walaupun dzikir sampean belum kemakrifatan, lakukan terus dzikir. Dalam satu makalah Syekh Ibnu Athaillah dawuh, la tatruk adzikra. Tolong dzikir itu jangan tinggalkan. Walaupun li adami khudurika ma'allahi ta'ala bihi, walaupun dzikirmu belum bisa khudur ainul basyirah ketemu Allah, dzikir su'aul basyirah itu tetap harus jenengan lakukan.
dikir rasa itu. Bon, iki gampangane air yang netes, walaupun air walaupun belum bolong, namanya batu yang keras, jangan pernah berhenti olehnya netesnya air, terus neteso terus. Nanti pada waktu yang telah ditentukan, bolongnya atau lobangnya itu mesti terjadi. Urusan bolong itu urusan Allah. Sing penting jenengan iki ra tinggal tidak meninggalkan zikir. Zikir ada jahri Pak, diucap di lisan Allah. Zikir sirri Pak, hanya diucapkan di hati Allah. Yang kedua sirul asar Pak, zikir yang sudah tidak ngucap, itu yang kita bahas itu. Nanti kalau sudah ainul basyirah itu sudah terjadi, laksana ngene. Yun sewu. Niki napa niki? Penghapus nggih. Umpama penghapus kula tutupi, wujude nyata mboten? Mboten. Sampeyan tak kasih tahu, Bapak Ibu, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, zat yang maha suci hidup, yang memperjalankan jenengan itu ada di dalam dan di luar jenengan. Wujudnya Allah itu, sampean beriman. Sama dengan Bu, di dalam kubeluk itu ada penghapus. Jenengan sudah iman. Oh iya. Oke. Sampean jangan berhenti di sini. Jenengan harus fal ya'mal amalan sholihan, harus ada tindakan bagaimana caranya kabar yang saya terima dan saya yakin itu menjadi hakul yakin. Tadi nurul yakin, nur cahaya yakin, keyakinan, sampean sudah ada keimanan. Aku percaya semua itu Allah. Tapi aku belum ketemu Allah, belum nyoto Allah bagi saya. Karena sebab ada tutup. Bukan Allah itu bisa ditutupi loh Pak ya. Yang ditutupi kita yang tertutup. Itu harus dihilangkan. Nah, lewat su'aul basyirah, terus dibangun dzikir rasa itu sampai kapanpun. Kalau itu sudahnya dengan lakukan terus menerus, maka ainul basyirah, bertemu. Detik-detik dikatakan bertemu itu pada saat waktu detik hilangnya tutup ini. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur. Al-Baqarah 257. Nyotone Allah di dalam diri jenengan itu bersamaan hilangnya kegel. Lah iki mang, ini ki gelap wis. Gak nyoto penghapuse iku gelap. Tatkala cahaya makrifat itu dinyalakan dalam hati jenengan, maka saat itu juga kegelapan terhadap Allah akan dihilangkan. Nah, kalau sudah gini, hakul basyirah yang terakhir. Ya saya umpah nggih. Menyatakan. Artinya iman sampai tadi penghapus, bisakah diganti? Bu, Bapak, ini onde-onde. Percaya? Enggak percaya. Artinya sampai sudah hakul yakin menyatakan dalam diri jenengan iki keakuan diri hamba itu sudah enggak ada. Tinggal innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Toha ayat 14. Sesungguhnya aku itu adalah Allah. Hidup dalam diri jenengan itu loh dawuh, bukan Anda. Kita itu sudah enggak ada, lihat. Mengatakan yo aku iki Allah, ora ana pangeran sing wajib kok sembah kejaba yo aku. Fa'budni, sembahlah aku. Wa aqimis shalah, dan tegakkan salat li dzikri, semata-mata untuk mengingat aku, lo aku. La ilaha illallah sudah lewat, la ilaha illahua sudah lewat, anta sudah lewat, ana tinggal aku. Inilah makrifat akhiri fana'ud dzikri. Fana'ud dzikri berarti sudah kefanaan ingat iku jenengan wis tidak. Jadi wis gak ngaku-ngaku kalau aku sing eling, kalau aku yang dzikir, aku yang membaca sholawat, aku yang sholat, aku yang zakat, aku yang puasa, aku yang haji, sudah lepas semuanya. Aku makhluk sudah ganti semuanya, akunya ilahun wahid. Itulah yang berperan hanyalah Allah. Inilah tahapan-tahapan dzikir yang terjadi pada diri seorang kekasih Allah. Jenengan nek ingin jadi kekasih Allah,
monggo sampean lakukan seperti ini. Yang ketiga pertanyaannya lupa. Apa tadi? Mohon izin ngapunten. Mempertajam pertanyaan Bapak tadi itu tentang ketika ada mubalek atau penceramah itu melakukan bahwa oh ngeten. Nggih. Syafati nggih. Pun niki saya akan memakai kacamata dua, ada min dan kacamata plus. Kacamata syariat dan kacamata hakikat. Kalau kacamata syariat itu masih memandang makhluk. Jadi kalimat itu bernuansa syariat. Tapi hati sampean maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad itu hidup yang menguasai beliau. Sangat dipahami ya? Sama dengan gini Pak, secara logika, kalau saya tidak meminum air ini, rasa haus tidak hilang. Lesan syariat saya berkata, hilangnya rasa rasa haus itu sebab saya minum air syariat. Tapi maksudnya air dalam hatiku adalah wujudi Allah. Innallaha bikulli syai'in muhit, sesungguhnya Allah itu meliputi atas segala hal sesuatu. Lah, ini akan bisa tembus ke wujudnya Allah di dalam setiap makhluk itu manakala kita sudah melakukan tahapan dzikir ini. Secara syariat kacamata nggak apa-apa, tapi ini akan bermasalah manakala hati kita itu juga mengimani dari makhluk. Sakit dipaham nggih? Dan ini tidak akan bahaya membaca sholawat atau syafaat mengharap dari Kanjeng Nabi apabila itu hanya di lisan, tapi hati panjenengan maksudnya Muhammad itu Allahnya yang menguasai Muhammad. Makanya syahadat kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Muhammad jenengan makhluk, Rasulullah bisanya berdiri rukuk sujud atas dasar perintahi Gusti. Berarti jenengan bisanya berdiri karena didirikan, bisa rukuk dirukukkan, bisa ngaji dingajikan. Itulah status maksud Rasulullah utusane Allah. Sampai nek diutus makan ya ora iso makan sendiri, ngaji ya gak iso, nggak bisa ngaji sendiri. Ikulah hakikatnya. Nyun sewu, ad-dunya mataul ghurur. Bagi siapa? Dunia itu sifatnya adalah menipu. Bagi siapa? Dan bagi siapa dunia itu tidak menipu? Nyun sewu, urusan dohir, urusan dunia ini bagi kita yang belum ilahun wahid, belum bertuhan ke esa, maka akan bahaya. Justru akan menutupi penghalang hati kita pada Allah. Tapi bagi panjenengan, kalau sudah ilahun wahid, hati jenengan sudah memegang sirul asrar dengan tahapan dzikir mulai syu'aul basyirah sampai hakul basyirah, sugiyo koyo opo, kayao koyo opo, fisik jenengan urusan dunia, urusan istri, suami, anak, harta benda, dan semua itu tidak akan membahayakan jenengan. Justru semua itu akan menjadi kendaraan jenengan untuk berwasilah bertemu dateng Gusti Allah. Tergantung. Itu tadi. Jenengan syariat tok opo sak hakikati. Kalau syariat tok ya bahaya, kalau sak hakikati sekalian hakikati nggak akan bahaya. Sebab dalam salah satu ayat Allah katakan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Tolong urusan ruhaniyah, negeri akhirat, raihlah. Satu sisi bagianmu di dunia jangan kau tinggalkan. Bagian dunia berarti syariat, bagian akhirat berarti hakikat. Ini dikatakan juga pada diri Rasul dalam surat Al-Isra ayat 1 yang mengkisahkan sejarah Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Isra perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Iki adalah syariat. Dari masjid ke itulah perjalanan jenengan di syariat. Tetapi jangan berhenti, harus Mi'raj. Perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul, lepas landas cara pesawat, tinggalkan dunia, hati sampai tinggal no kesenangan dunia, walaupun secara jasmani campur dengan urusan dunia, biar nggak terpengaruh ruhaniyah, langsung naik menuju Sidratul Muntaha. Inilah suluk menuju wusul. Maka biar tidak menjadi dunia ini pengaruh penghalang kita pada Allah,
sistemnya jadilah kau seperti ikan yang hidup di laut, walaupun airnya terasa asin, ikan itu tidak terasa asin. Artinya dagingnya ikan laut tidak bisa dipengaruhi oleh asinnya air lah. Nggak ada ikan laut itu asin, nggak ada. Sampai mancing, sampai goreng lah terasa tawar, tidak asin. Aneh, dia tiap saat dan waktu campur dengan air asin tidak terasa. Apa sebabnya? Karena dia hidup. Ikan tahu, ikan tempe, nyun sewu ya, ikan mati ya, sampai uyai dulu, sampai goreng asin enggak? Asin. Aneh bin ajaib nih. Karena apa? Ikan tempe tahu iku ikan mati. Artinya hati kita manakala kegolong hati yang mati, maka pasti terpengaruh dengan kesenangan dunia. Kalau hati kita tergolong hati yang hidup, nggak akan, Pak. Masih jabatan sampai presiden, nggak mungkin dolim pada rakyat, nggak mungkin korupsi, karena dia sibuk hatinya berzikir dateng Gusti. Nggih niki rahmatan lil alamin. Jadi mboten napa-napa cara syariat, Pak, jasmani, tapi berbahaya manakala rohaniah kita tidak berhakikat. Itu aja. Nggih.